Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga insyaallah 30 menit ke depan kita akan muzakarah tentang dakwah dan entrepreneur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, penghulu para anbiya. Tidak akan datang lagi Nabi selain beliau, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, video ini disampaikan buat rekan-rekan yang tadi jadwalnya ada ceramah tentang dakwah dan entrepreneur. Ternyata karena suasana sedang musim corona, dipending, tetapi dengan mengucap bismillah, tidak bertemu dengan offline, kita akan rekam sehingga para peserta bisa mendengarkan muzakarah ini. Alhamdulillah, terima kasih buat Ustadz Dian Oka yang telah mengundang dan mempersiapkan jemaahnya, khususnya para ustadz, untuk belajar bermuzakarah bersama tentang dakwah dan entrepreneur. Alhamdulillah, dakwah dan entrepreneur, ya, ada dua kata yang kata ini sering kita dengar. Sisi pertama adalah sisi dakwah, khususnya para ustadz, para dai, para mubalik, senantiasa menyampaikan tausiah, ceramah, tabligh akbarnya kepada umat manusia supaya mencerahkan, kemudian menghilangkan kebodohan, menghilangkan fakir ilmu, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, terutama semakin banyak umat Islam yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah adalah pekerjaan terbaik. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya? Pekerjaannya pekerjaan terbaik. Waman ahsanu, ahsan bukan hasan, tapi ahsan terbaik. Maka para ustadz, dai, para mubalik, ini kerjaan yang terbaik, yang hasilnya adalah hidayah minazulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, menuju pada tauhid, menuju pada akhlak yang sempurna, menuju kepada sunnah Nabi. Di sisi yang lain, nah unik nih, di sisi yang lain bagaimana jiwa entrepreneursnya hidup. Apa itu entrepreneurs? Dalam satu definisi kitab adalah suatu ilmu, suatu seni untuk mengubah manusia menjadi lebih makmur hidupnya, sehingga hilang kemiskinan dari dirinya, hilang pula kemiskinan dalam diri keluarganya, dan hilang pula dalam kemiskinan umat. Bagaimana umat Islam yang terpuruk dalam keadaan bodoh dan miskin bisa selamat kehidupannya, bisa menjadi orang yang lebih baik. Karena apa? Al-yadul ulya khairun minal yadis suflah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, ada paradigma yang kurang benar kalau menurut pendapat saya, di mana para mubalik, para ustadz berharap kepada yang didakwahkan. Yang bagusnya adalah tetap memang dia berusaha semaksimal mungkin mencukupi keperluan hidupnya, keperluan keluarganya, tanpa berharap kepada yang didakwahkan. Adapun pemberian yang ikhlas kita akan terima. Saya pun mengalami seperti itu. Satu sisi kita harus menyampaikan dakwah, di sisi yang lain punya anak, punya keluarga, punya beban tanggung jawab yang harus dipikul oleh individu tersebut. Maka subhanallah, saya di sini, ya, alhamdulillah dengan background ekonomi Islam dan juga ada sedikit usaha bisnis, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi buat para pendengar semua, khususnya para ustadz, para mubalik, dan juga para alumni pesantren yang nanti akan terjun ke masyarakat. Insya Allah 30 menit ke depan akan bermanfaat buat kita semua. Yang pertama apa? Ya, yang pertama kita lihat bahwa Nabi pun sebagai seorang pedagang, Khadijah pun pedagang istrinya. Kemudian 4 khalifah utama Khulafaur Rasyidin pedagang pengusaha, ya.
Kita sedikit kesampingkan bagaimana sifat warot, takwa mereka itu sudah tidak diragukan kembali. Kita akan kaji bagaimana entrepreneurs, bagaimana sifat pengusaha, sifat pedagang yang dimiliki oleh Nabi, para sahabat, termasuk sahabat-sahabat yang besar ini. Subhanallah, ya. Maka kita contoh, ya, kalau Nabi luar biasa memang. Kalau dihitung dari usia dakwah beliau dengan profesi sebagai pedagang di awal sebelum dilantik menjadi seorang nabi, ternyata lebih lama mana? Apakah Nabi Muhammad SAW lebih lama berprofesi sebagai pedagang pengusaha atau lebih lama sebagai seorang nabi, seorang dai sebagai mubalik? Subhanallah, ya. Guru kami Pak Syarif Antonio dalam bukunya Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang mengungkapkan bahwa usia profesi Nabi sebagai pedagang 27 tahun. Usia 13 tahun sampai dengan 40, dari mulai berusaha, kemudian anak muda, menikah, kemudian manajer, sampai level investor, sampai level pengusaha. Subhanallah, itu 28 tahun kurang lebih, ya. Dari 13 sampai dengan 40. 25-28 tahun. Tetapi 40 sampai 60, 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul. Maka subhanallah, background sebagai pengusaha pedagang inilah yang memunculkan stigma positif buat para sahabat dan juga relasi Nabi ketika itu kala. Subhanallah, ya. Artinya apa? Dan di dalam Al-Quran pun ayat tentang perniagaan, tentang jual beli merupakan ayat terpanjang dibandingkan ayat tentang yang lainnya. Ini memberikan hikmah buat kita semua supaya para pedagang, para pengusaha contoh bagaimana Nabi berdagang. Kemudian muncullah sifat Al-Amin ketika itu, ya. Nabi yang dipercaya, Nabi yang amanah, yang merasakan bagaimana pembeli, penjual, berjumpa dengan investor, berjumpa dengan orang-orang di pasar. Muncullah stigma Al-Amin yang dipercaya oleh para masyarakat ketika itu kala. Ini modal utama bagaimana seorang pedagang, seorang pengusaha dapat dipercaya. Kemudian kita turun ke bawah, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau pun seorang pedagang pakaian. Umar bin Khattab, subhanallah, ya, dia punya kebun jagung, kebun kurma, ladang dan sebagainya. Utsman bin Affan pun seorang pengusaha, ya. Ali bin Abi Thalib pun sama, nanti kita akan bahas. Apalagi sahabat yang paling kaya, yang berkah, yang berjuang dengan hartanya, yang kita kenal dengan masyhur Abdurrahman bin Auf, ya. Oke, kita menunggu kepada Abdurrahman bin Auf. Siapa beliau? Seorang sahabat Nabi yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, awal-awal yang masuk Islam. Dia 2 hari setelah Abu Bakar masuk Islam. Usianya 10 tahun lebih muda dibandingkan Nabi kita. Ya, kita hijrah dari Mekah ke Madinah dengan membawa badan pribadi saja, tidak membawa harta yang lainnya. Dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang sahabat Ansor, ya, yang bernama Sa'ad bin Rabi. Subhanallah, dipersaudarakan, ditawarkan lahan, ditawarkan bahkan rumah dan keperluan yang lainnya. Tetapi apa yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Auf, dia berani mulai dari nol, tunjukkan di mana pasar. Masya Allah, Abdurrahman bin Auf lebih memilih kailnya, lebih memilih pancingnya dibandingkan ikannya. Nah, ini mudah-mudahan pun muncul dalam sifat-sifat kita semua, ya, bahwa Abdurrahman bin Auf lebih memilih kailnya, lebih memilih pancingnya dibandingkan ikannya. Ada suatu pepatah yang mengatakan 1000 ikan kita kasih kepada seorang, ikan itu akan habis. Tetapi 1 buah pancing yang kita berikan, kemudian ilmu memancingnya, maka pancing itu akan bertahan lama dan bisa menghasilkan ribuan ikan. Saya ulangi lagi, 1000 ikan yang kita kasih kepada seorang itu akan habis dimakan, dikonsumsi. Tetapi kalau kita berikan pancingnya,
berikan kailnya dan ilmu untuk memancing ikan, dia akan mendapatkan ribuan ikan. Dari sini mindset seorang pengusaha, dia berani mulai dari nol, kemudian dia punya ilmu untuk mendapatkan harta, punya ilmu untuk mendapatkan peluang, mengambil peluang yang ada, kemudian menghasilkan profit, dan dari profit tersebutlah mencukupi kebutuhan diri keluarga, kemudian lebih bermanfaat buat umat. Ya, jadi yang pertama berani mulai dari nol, kemudian menguasai bidang perniagaan yang dia akan lakukan. Subhanallah, dari kisah Abdurrahman bin Auf sudah muncul 4 sifat yang mana sering kita ketahui: sidik, amanah, fatonah, tablik. Ya, ini pun menempel pada diri Nabi dan juga diajarkan kepada Abdurrahman bin Auf, dan beliau pun sama, sidik, jujur. Ya, ini alhamdulillah para ustadz, para mubalik, alumni pondok pesantren, insya Allah sudah punya modal jujur semua. So ya, insya Allah para ustadz ini jujur insya Allah. Kemudian amanah tidak diragukan. Ya, insya Allah para mubalik dia amanah. Ya, insya Allah sepanjang pengetahuan saya, kemudian literasi di lapangan, amanah. Sidiknya sudah, amanahnya juga sudah. Yang ketiga, fatonah. Ya, cerdas, pintar, pandai. Kalau dalam bidang agama, mungkin fikihnya, usul fikihnya, nahwu sorof bahasa Arabnya tidak diragukan. Nah, cuman pintar dalam berbisnis, pintar menangkap peluang, pintar bagaimana mendapatkan profit, mungkin ini yang perlu kita bahas lebih dalam. Ya, yang keempat, tabligh dalam artian sini adalah menyampaikan, terus communication, pandai bercerita, pandai mengungkapkan, memberikan penerangan, itu pun sudah ada. Cuman dalam bidang entrepreneurs, 2 sifat inilah yang perlu kita pelajari. 2 sifat yang awal, sidik dan amanah, insya Allah sudah ada pada diri kawan-kawan semua, pada diri ustaz-ustaz semua. Nah, 2 sifat yang ini nih yang perlu kita gali, yang perlu kita cerdaskan. Fatonah dan tabligh. Fatonah dalam artian cerdas melihat peluang bisnis, tabligh dalam artian pandai menyampaikan peluang bisnis tersebut kepada investor, kepada kawan sejawatnya, atau kepada anak buahnya. Ini perlu ilmu khusus. Oke, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana sifat-sifat Abdurrahman bin Auf ini muncul kepada diri kita semua. Yang pertama adalah niatkan dalam hati kita untuk meluaskan niat. Jangan sekedar untuk keperluan diri pribadi keluarga saja, tapi niatkan untuk yang luas, untuk umat Islam, untuk fakir miskin di sekitar kita, untuk kawan-kawan yang masih tercengkram dalam gurita ribawi, yang mau lepas daripada akad-akad yang ribawi, ataupun mungkin yang sedang saat ini tetangga kita, saudara kita sedang diteror, sedang ditagih karena hutang ribanya belum lunas. Ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Kemudian daripada itu, subhanallah, kami akan sharing. Awalnya memang kesulitan menemukan bisnis yang cocok dengan diri sendiri. Karena apa? Kalau tidak cocok, kalau tidak hobi, cenderung susah bertahan lama. Alhamdulillah, bagaimana supaya rekan-rekan semua, khususnya para ustadz, para mubalik ini, dia punya bisnis yang cocok dengan hobi, yang cocok dengan kemampuan, yang cocok dengan intelektualitasnya. Istilahnya gue banget nih, ya. Ini memang yang perlu saya perjuangkan, yang perlu saya pertimbangkan, yang perlu saya kembangkan. Karena apa? Kalau tidak cocok, stupid cost akan keluar, ongkos kebodohan, kemudian ongkos gagal, ongkos coba-coba, ongkos saya error. Coba bisnis lele, coba bisnis bunga, coba bisnis jual beli, coba bisnis travel umroh, coba bisnis yang lain, kok nggak ada yang cocok. Ini kenapa? Ya, alhamdulillah, memang sharing 5 tahun lalu kami dites yang namanya adalah tes TV.
Ini pun saya ungkapkan karena alhamdulillah merasakan manfaatnya. 5 tahun lalu saya pun dites, hasilnya sensing introvert. Nah, apa ini sensing introvert? Nah, nanti akan kita jelaskan. Kemudian saya pun sekedar mendapatkan hasil tes saja berupa piagam, hasilnya adalah sensing introvert. Tetapi untuk memahami baru 3 tahun belakang. Tetapi alhamdulillah dengan memahami karakter daripada kecerdasan otak, MK, mesin kecerdasan otak, maka akan terjadi suatu proses di mana inilah aku, seperti ini diriku, ini bisnis yang akan saya jelaskan. Karena terkadang bisnis bukan masalah produknya, bukan masalah modal, bukan masalah konsumen, ya. Bisnis terkadang masalah utamanya adalah pada diri sendiri, pada ownernya, pada pengusahanya. Siapkah dia melakukan, membuka, mengembangkan bisnis tersebut? Kalau dia tidak ada kesiapan, bagaimana mungkin bisnis itu akan berlanjut? Kemudian bukan hanya buat pribadi, maka akan muncul partner. Kemudian nanti akan muncul karyawan, staff 1, 2, 3 orang. Saya pribadi mengalami kesulitan, ya. Seorang accounting yang dia hobinya harusnya di belakang meja mengatur keuangan, sementara karakter dia hobi jalan-jalan di luar kantor. Seorang marketing yang mestinya dia keluar kantor, yang mestinya dia jumpa dengan orang, jumpa dengan calon pembeli, jumpa dengan konsumen, tapi karakter dia malu jumpa dengan orang. Kalau salah posisi ini akan susah. The right man in the right place. Orang yang benar di tempat yang benar, ya. The man behind the gun. Siapa orang yang menjalankan bisnis tersebut, ya. Siapa yang mengambil eksekusi keputusan, ini sangat berpengaruh. Oke, sementara ini dulu, kita akan lanjut di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.